Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, selaku kita umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Romantiko, utusan dari SMK Islam Raudatul Azhar, Mesbage Timur. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Idul Adha. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha memiliki arti kembali berkurban, atau di mana hari penyembelihan hewan kurban, di mana pada hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan domba. Itulah singkatnya dari kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli lirabbika wanhar. Artinya, dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai bentuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya sholat dan menyembelih merupakan ibadah yang sangat agung yang dimana selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bentuk tauhid, bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di mana pada ayat Al-Qur'an yang lain, di mana surah sebagaimana firman Allah juga di dalam surah Al-A'raf ayat 162, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Oleh karena itu, Allah semakin menegaskan bahwa barang siapa yang menyembelih selain untuknya, barang siapa yang beribadah selain untuk Allah, maka dia sesungguhnya termasuk dalam kejurus, dia termasuk ke dalam dan terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana dilukiskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menyembelih selain untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesimpulan pidato ini adalah
Kalau kita ingin beribadah, ingin salat, ingin mengorban atau menyembelih hanya untuk Allah. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak berniat karena Allah, ketika kita beribadah, kita tidak niat karena Allah, ketika kita menyembelih, kita tidak berniat kepada Allah, maka sesungguhnya kita terjerumus dalam kesyirikan dan mendapatkan laknatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai hamba Allah dan selaku umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaatnya, mati dalam husnul khatimah dan masuk surga bi ghairi hisab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.